abiduna ma a'bud wala perhatikan, saya kasih rumus Pak. Apabila ada nun mati, fokus ke depan. Apabila ada nun mati atau tanwin, apabila ada apa Pak? Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf yang 6. Huruf yang 6 apa saja? Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Tidak usah dihafalkan, langsung lihat ke sini. Di sini Pak, wala antum ada nun mati bertemu dengan ta. Nah, rumusnya tadi kalau ada nun mati bertemu dengan selain huruf yang 6, apa saja yang 6? Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Ada ta di sini yang 6? Tidak ada. Maka kalau selain yang 6, maka cara membacanya didengungkan. Kalau yang 6 ini tidak usah didengungkan. Jadi biar lebih mudah Pak, tidak usah dihafalkan. Karena sampean ini masih mikirnya kelakuan bisnis gitu. Apalagi ini dikit Pak, bisnis Pak hilang boleh. Jadi saya ingatkan lagi kalau ketemu nanti saya ingatkan. Baik. Selain huruf yang 6, hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha, maka cara membacanya dengung. Perhatikan. Jadi cara membaca harus dengung kalau bukan huruf yang 6. Wala paham ya? Didengungkan. Wala antum abiduna ma a'bud. 2, 3. Wala wala ana abidum ma abattum. Perhatikan dulu, fokus di lafaz ana. Wala ana ada bulatan kecil Pak. Ada Pak ya? Ada Pak. Oke, sepakati ada. Takutnya ada Quran cetakan lain, kalau tidak ada berarti harus diganti Qurannya nanti. Jadi ada bulatan kecil. Nah, itu disebut dengan sifir dalam ilmu tajwid. Jadi itu tidak dibaca alifnya. Masih ingat rumusnya kemarin? Fathah diikuti alif. Nah, ini ana di sini a harkat anna harkat fathah, kemudian diikuti oleh alif. Tapi karena ada bulatan kecil di atas, maka alifnya dianggap kosong, dianggap tidak ada. Karena alifnya dianggap tidak ada, maka cara bacanya tidak boleh panjang. Perhatikan. Wala ana tidak boleh ana. Paham ya? 2, 3. Wala ana abidum ma abattum. Gunanya untuk apa Ustaz? Baik. Kalau cetakan Arab itu tidak ada bulatan kecil biasanya. Karena di rumus Arab setiap tulisan ana nanya dibaca pendek, Pak. Jadi setiap tulisan ana itu bacaan nanya dibaca pendek. Cuman karena cetakan Indonesia biar lebih mudah, jadi diberikan tanda kosong di atas. Biar apa? Biar alifnya ini dianggap kosong, dianggap tidak ada. Paham ya? Oke, baik. Wala antum abiduna ma a'bud wala lakum dinukum waliyadin. Baik, hati-hati. Kadang saya menemukan ada orang yang membaca
wal yadin katanya. Oh berarti mungkin beliaunya dulu hafalnya bukan karena membaca, tapi karena sering mendengar sehingga dibaca wal yadin. Padahal kalimatnya waliyadin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama. Kalau tadi sekali dipimpin, langsung kita praktek bersama-sama. Bismillah, saya ingatkan lagi kalau ada coret panjang, dibaca panjang 2 ayunan. Oke, tidak usah diayun Pak, dikira-kira saja. Karena kadang berita pada ayun nah, betul sih Pak gini. Betul sih Pak seret. Oh, akhir kan akhir. Jadi dikira-kira saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dari Al-Kafirun 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lain dasar ini bener rumah lain banyak aman. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dilihat Al-Quran yang ada terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul katakan Muhammad. Ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang yang kafir. Perhatikan. Makna kafir ini secara makna lafaz ini ditunjukkan kepada orang kafir waktu di zaman Quraisy dulu. Nah, tapi ayat ini juga berlaku di zaman sekarang, Pak. Baik orang kafir yang memang kafir non-Islam atau orang Islam yang hanya KTP-nya Islam tapi perilakunya jauh dari Islam. Jadi kafir bisa bermakna orangnya memang non-Islam atau perbuatannya yang mencerminkan bukan orang Islam. Paham ya? Jadi misal ada orang yang mana orang ini yuk melakukan ritual nyembah ini. Nah, ya sudah. Meskipun orangnya Islam tapi perilakunya mengajak kepada kekafiran. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang-orang yang kafir, la a'budu, aku tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah, yakni berhala-berhala di zaman jahiliyah. Wala antum abiduna, dan kalian bukan penyembah ma a'bud, Tuhan yang aku sembah. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala ana abidum ma abattum wala ana abidun, dan aku tidak akan menyembah, tidak mau menyembah ma abattum, apa yang kalian sembah. Maksudnya di sini Pak, di ayat yang ayat yang kedua, la a'budu ma abattum, sekarang ini saya tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah. Kemudian di ayat yang keempat, wala ana abidum ma abattum, dan meskipun akan datang selamanya saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Jadi Rasulullah ini sudah memberikan batas, bukan hanya waktu itu yang tidak bisa disogok, sampai akhir hayat pun Rasulullah tidak akan pernah mau negosiasi akan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sudah menegaskan pada kafir Quraisy waktu itu, jadi sudahlah, kamu tidak usah datang lagi, karena pikiran saya, keputusan saya tidak akan berubah. Sekarang saya tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, juga wala ana abidum ma abattum. Bahkan di kemudian hari pun saya tidak akan pernah menyembah kepada Tuhan yang kamu sembah. Jadi ini yang harus kita tekankan kepada diri kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai mati pun kita akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menyembah kepada selain Allah. Wala antum abiduna, dan kalian tidak pula menyembah di masa mendatang, maksudnya
Jadi sekarang kamu tidak usah menyembah Tuhan saya. Bahkan yang akan datang pun kalian tidak usah. Jadi perjanjian yang tadi saling setahun nyembah, setahunnya lagi menyembah, saling begitu, Rasulullah juga menolak. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ma'abud Tuhan yang aku sembah. Nah, ini kata ulama tafsir, kenapa kok Allah berfirman seperti itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah telah mengetahui dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka di masa mendatang pun tidak akan mau beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Jadi kenapa Allah sudah tegaskan di sini? Karena memang Allah tahu, Pak, bahwasanya orang itu, orang kafir Quraisy yang menentang pada Rasulullah itu, yang dimaksud dengan Abu Jahal, Abu Lahab juga. Nah, ini sudah Allah tahu bahwasanya ini sudah tidak akan masuk Islam, sudah tidak akan menyembah Allah. Makanya Allah tegaskan dengan mereka tidak akan menyembah kepada Allah meskipun yang akan datang. Nah, jangan sampai ini jadikan ke kita sok tahu seperti Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang kafir, tak kira atau tidak boleh, Pak. Nah, jadi kalau masih kita kepada orang lain, karena kita bukan nabi dan rasul, jadi kita tidak dipandu oleh wahyu. Jadi dulu khitabnya ini kepada orang kafir Quraisy di Mekah yang memang nakal-nakal tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum, untuk kalian agama kalian. Yaitu yang dimaksud agama di situ sebenarnya tidak ada agama selain Islam. Kepercayaan oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu adalah yang dimaksud lakum dinukum. Oh, katanya Allah ini lakum dinukum berarti Allah membenarkan agama mereka, bukan, Pak. Yang dimaksud dinukum ini adalah agama kemusyrikan mereka. Jadi sudah, biarkan mereka dengan kemusyrikannya. Waliyadin, dan untuk pula agamaku, yakni agama Islam. Nah, kata ulama tafsir, ayat ini diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memerangi mereka. Jadi ayat ini diturunkan sebelum Rasulullah diperintahkan untuk berperang dengan mereka. Jadi urus tiba-tiba. Tapi ketika sudah Islam sudah kuat, maka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pembukaan Mekah, yaitu dikenal dengan Fathu Mekah. Nah, masuk kepada surah yang kemarin, yaitu surah An-Nasr, yang mana yang dikirim oleh Rasulullah untuk memerangi kota Mekah waktu itu, untuk menaklukkan kota Mekah, yaitu panglimanya adalah Khalid bin Walid. Jadi Al-Kafirun turun sebelum ada perintah perang, sedangkan An-Nasr sudah turun perintah untuk, sudah lama kan. An-Nasr ini turun setelah bulan Ramadan di tahun ke-10 kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, sekarang masuk kepada surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu yang baca, nanti jenengan ikuti. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nah, yang pertama panjangnya 2 ayunan, nah yang kedua panjangnya 1 ayunan. Jadi inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Perhatikan li-nya di situ tidak ada iya, Pak. Jadi fasholli, li setelah selesai li tidak ada iya. Maka rumusnya kalau tidak ada kasroh, li kan kasroh, Pak, ya. Yang boleh panjang apabila kasroh diikuti ya. Sedangkan di situ kasroh saja tidak ada iya-nya. Maka cara bacanya pendek cepat. Perhatikan. Fasholli li, tidak boleh li, tidak boleh. Perhatikan.
Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. 1, 2, 3. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Perhatikan di situ ada ba. Ba ini mantul membacanya. Abtar. Jadi bukan abtar tapi abtar. Abtar. 2, 3. Inna syani'aka huwal. Baik. Ini yang kadang banyak, bahkan terkadang ada imam sholat yang juga tidak hati-hati. Inna syani'aka. Padahal di situ a. Jadi hati-hati. Inna syani'aka huwal abtar. Perhatikan, Pak. Ketika ada imam membaca inna syani'a, ini juga salah. Makmum juga harus membenarkan. Jadi bukan hanya bacaannya misalnya urutannya salah, bukan. Yang dimaksud dengan salah bacaan salat bukan hanya urutannya salah. Tapi meskipun hurufnya antara a dengan a ketukar, makmum juga dianjurkan mengingatkan. Tapi kalau sudah diingatkan sudah tidak bisa ya sudah. Karena ini sunnah, Pak. Jadi sudah jangan dipaksa. Inna syani'aka, subhanallah. Atau langsung inna syani'aka, dijelaskan. Nah, nanti biar diulang sama ibunya. Inna syani'aka. Diulang lagi, Pak. Inna syani'aka. Tak hidup ngerti, Mama. Kejut terus lagi, Pak. Sembian ini kak a, sekul ini kak a. Batal nanti sholatnya. Jadi kalau sudah berapa kali diingatkan sudah tidak bisa, mungkin imamnya lupa. Jadi nanti ketika selesai sholat yang dibaca sampean ini bukan a tapi a. Meskipun saya meskipun Ustaz Naim misalnya yang sudah tahu, tidak apa-apa diingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syani'aka huwal abtar. 2, 3. Inna syani'aka huwal abtar. Nabi Muhammad dihibur dengan ayat ini. Dengan ayat inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, yakni al-kautsar. Ulama tafsir makna dari al-kautsar, inna a'tainaka kal-kautsar, Allah akan memberi al-kautsar. Pertama, al-kautsar ini bermakna satu minuman, satu sungai di surga yang mana nanti umat Nabi Muhammad akan minum dari telaga tersebut. Juga pendapat yang lain, orang yang minum telaga Kautsar ini maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Juga nanti kalau kita masuk kepada surah Abasa, kepada An-Naba, nanti minuman ahli surga, Pak, yaitu dari khamr. Khamr ini ketika diminum oleh ahli surga tidak akan membabukkan dan ladzatul lisyaribin. Nikmat yang paling nikmat bagi orang yang meminumnya. Ketika meminum khamr tersebut, maka yang terjadi kepada orang yang meminumnya, dia akan berkeringat dan keringatnya ini akan keluar aroma kasturi. Nah, nanti akan ketemu di surah Abasa insyaallah. Nah, kemudian pendapat yang kedua yang dimaksud dengan al-kautsar di sini bukan hanya telaga di surga. Tapi ulama tafsir juga memaknai yang dimaksud dengan al-kautsar yaitu kenikmatan kenabian. Nabi Muhammad diangkat nabi, kemudian Nabi Muhammad diberikan Al-Qur'an. Jadi nikmat-nikmat ini juga bermakna al-kautsar kata ulama. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Yaitu yang dimaksud fasholli ini adalah hari kurban. Wanhar, dan berkurbankanlah. Dan berkurbanlah. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang membencimu. Perhatikan, Pak. Kalau kita membaca sani'ah, pakai sani'ah, maka bermakna sani'ah, yasna'u, itu maknanya orang yang membenci. Sedangkan kalau dibaca dengan sani'ah, pakai ain,
Itu maknanya, maaf saya tadi lihat kamusnya. Kalau dibaca dengan ain sani'ah, itu maknanya seram atau mengerikan. Jadi kalau dibaca inna syani'a pakai ain syani'aka, sesungguhnya orang yang menyeramkan kepadamu, menyeramkan maknanya. Jadi sani'aka, orang yang membencimu, huwal abtar, dialah yang terputus. Jadi Rasulullah ini tidak terputus karena nanti nasab khusus baginda Nabi ini jalurnya lewat siapa? Lewat Fatimah. Nanti ketika Fatimah turun Hasan dan Husain. Jadi kalau kita tidak, Pak. Kalau kita tetap gimana?